Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersua kembali dengan Umi Irena Handono. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh pengurus Gerak Muslimat Indonesia se-Indonesia dan juga para anggota Gerak Muslimah Indonesia, mudah-mudahan sehat walafiat dan senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada siang atau sore hari ini kita kembali bersua dalam acara Siar Gerak Muslimat Indonesia bersama GMI Pusat dan seluruh Indonesia, dan juga dengan Irena Handono Center atau Ida Center, ya. Alhamdulillah kita bersua kembali dengan narasumber kita Umi Irena Handono yang juga founder daripada Gerak Muslimat Indonesia. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan dan agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersalawat kepada Rasulullah, Allah menyampaikan, aku ini milik siapa? Aku adalah milik hamba-hambaku yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, begitu romantiknya cinta Allah kepada kita ya Mia. Salawat saja. Jadi sekarang tuh kalau bersalawat kepada Rasulullah itu berasa bahwa kita milik Allah dan Allah milik kita gitu lah. Masya Allah. Umi bahagia sekali hari ini. Mudah-mudahan Umi terus sehat walafiat. Amin. Sehingga juga ya, sharingnya yang kita tunggu-tunggu setiap pekan ya, setiap hari Sabtu ini. Kemarin kita pekan lalu kita sudah membahas tentang makna daripada Al-Mu'min. Dan siang atau sore hari ini kita akan membahas tentang Ya Muhaimin atau Al-Muhaimin. Ya Masya Allah. Mudah-mudahan lisan Umi tertuntun oleh Allah. Amin. Untuk menyampaikan makna-makna daripada Asmaul Husna ini. Amin. Umi yang Muhaimin, yang maha mengawasi dan maha mengontrol gitu ya Mi. Apa Mi? Sharing Mi tentang maha mengawasi dan maha mengontrol ini yang Muhaimin Mi. Ya, seringkali kita berbuat kadang-kadang nggak apa-apa, dia kan nggak tahu. Kadang lebih percaya daripada dinding ya Bu. Lebih percaya ini dinding bersaksi gitu ya Bu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Apa yang kelihatan menurut kita orang tidak tahu, kita anggap perbuatan kita itu betul-betul tidak diketahui kecuali oleh diri kita. Ternyata Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi. Balik lagi Mi, makna daripada ayat kursi ya, nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur. Betul. Jadi ada yang mengawasi. Dan bahkan pengawasan ini, mohon maaf, pengawasan ini tidak hanya karena kita mendengar, karena kita melihat, nggak itu. Apa yang belum terucap masih di dalam hati, masih di dalam pikiran. Baru niat aja, Allah Maha mengetahui. Makanya jangan berani-berani dengan pasang niat yang nggak benar. Lidah, makanya tersebut dengan ucapan lidah tak bertulang. Susah dikendalikan. Kalau lidah bertulang mungkin sepi dunia ini. Ya sampai seperti itulah kecenderungan bahwa apa yang terlihat, apa yang terjadi itu bisa ditangkap oleh panca indera. Padahal Allah mengetahui bahkan ketika masih di dalam pikiran, belum diucapkan, belum dilakukan, masih niat. Kadang manusia aja gini, bahasa gaul ya Mi, gua tahu deh gue bisa baca pikiran lu gitu ya. Gitu kan. Ya Allah ya Allah menebak. Iya. Allah Allah menyampaikan begini ya Mi ya. Wahai malaikat, cintanya kepada hamba, wahai malaikat,
jika hambaku berniat jelek, jangan pernah kau catat dulu. Tapi kalau dia kerjakan baru kau tulis dia berdosa. Tapi kalau dia berniat baik, tolong catat. Dan ketika itu dikerjakan, tambah pahala lagi. Pahalanya. Gitu ya, Bi? Demikian kasih sayangnya Allah kepada kita. Yang jadi kan nggak boleh dibilang nggak imbang ya. Ya. Hanya kebaikan yang hanya kebaikan, walaupun itu baru niat. Ya. Niat sudah dapat pahala. Ya. Melakukan dapat pahala lagi. Ya. Tapi kalau melakukan dosa, jangan dicatat dulu. Jangan catat dulu. Kalau sudah dilakukan, nah baru itu kena. Itu lebih kepada, aduh ya Allah. Inilah yang disebut pengasahan keimanan ya, Mi. Dia berniat baik, kemudian menjadi tidak jadi. Itu kan perlindungan Allah sesungguhnya, Mi. Iya, betul. Ya. Niatnya, aduh punya duit nih, aduh kemana lagi? Enaknya dibawa masuk ke night club, terus kemudian ini niat berzina. Tahu-tahu terus, nggak enak. Kasihan istriku, kasihan anakku, nggak jadi. Takut pada Allah. Nah, apalagi itu pengawasan kan? Iya. Itu orang beriman. Karena Allah itu kan nggak bisa terlihat, hanya bisa dirasakan. Itulah keterbatasan manusia, dan juga sekaligus kesombongannya manusia. Manusia berpikir bahwa dia mengetahui segalanya. Dia bisa menguasai segalanya. Padahal, mohon maaf, Allah yang Maha tahu apa yang sedang dalam niatnya. Allahu Akbar. Mi, kalau kita sebagai hambanya ini menyadari bahwa kata munafik ya, Mi, baik di depan, tapi tidak sesungguhnya di belakang itu gitu ya. Dan ini sudah dicatat sama Allah ya, Mi. Dicatat, Allah Maha tahu. Manusia bisa tertipu dan gampang tertipu. Antara lain yang paling menggelincirkan adalah pujian. Tapi Allah Maha tahu. Dan aduh bahaya sekali ya, Mi. Misalnya, udah nggak apa-apa, kamu pura-pura aja. Dia udah mendesain, Mi. Buat mendesain, tapi mendesain keburukan ya. Udah buat aja seolah-olah begitu. Banyak itu. Ya. Itu selipin itu buah-buahnya yang besar. Di balik itu kecil-kecil segede kelereng nggak apa-apa, biar orang kelihatan besar. Nanti ketika di kilo ambil dari bawah. Itu termasuk maha pengawasan dan kontrol ya. Betul. Jual mobil yang penyoknya nggak dibilangin. Kalau Rasul bilang menjual kain ketika luntur nggak disampaikan. Termasuk itu, Mi. Pengawasannya. Ya, buah yang nggak enak, apa namanya? Ya baru dapat beli satu nggak enak aja udah ngomel. Masih berkelit lagi. Ini kayaknya larinya kepada ini ya, Mi. Kebersihan hati, Mi. Ya itulah ya. Jadi sebenarnya manusia itu baik atau buruknya itu tergantung daripada kebersihan hatinya. Dan manusia yang menyadari bahwa Allah itu ya Muhaimin, dia akan berjalan. Dia nggak peduli orang melihat atau tidak. Dia akan berjalan keburukan maupun kebaikan. Hanya niatnya dia bagaimana dia akan mendapatkan dan ingin mendapatkan poin di hadapan Allah, gitu ya, Mi? Ya, itu yang menjadi doa kita setiap saat di dalam suratul Fatihah. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dilanjutkan lagi, siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan hidup orang yang kau beri nikmat
Yang kau beri nikmat. Nikmat itu bukan makan enak ya. Nah, bukan hanya makan enak. Segala hal. Nikmat karena apa? Karena dalam pengawasan Allah. Dalam kesadaran sepenuhnya. Ya. Bahwa kita adalah milik Allah. Ya. Dan dalam pengawasan pemeliharaannya. Oh, luar biasa. Kalau kamu dinding lapis 7. Kalau kamu nggak bisa taat dan tidak menyadarkan kehadiranku, ya ada yang mengincar, Mi. Ya. Godaan setan yang menyesatkan kita. Betul. Aduh, Umi, ya Allah. Dan saya tadi menyampaikan bahwa Al-Muhaimin ini atau Ya Muhaimin ini akan membangun kolbun yang salim, hati yang selamat. Jadi kalau menyadari ini, kayaknya nggak ada manusia yang munafik deh, Mi. Ya rugi kan? Dan menjadi orang munafik itu rugi banget. Dan sesungguhnya, ya Allah, Rabbiku, ini asma-asma Allah ini kayak ini ya, Mi, ya, kayak permadani merah gitu menuju jannah firdausnya gitu ya, Mi, ya. Menuju kasih dan sayang Allah gitu ya. Bahasa cinta gini, ketika hambaku selalu ingat padaku, aku ada, dan untuk dia, dan dia selalu berjalan di jalanku dengan cintanya. Jika dia sendiri, aku yang kedua gitu ya. Iya. Jika dia 100, aku yang ke 101. Karena aku menjaga dia. Masya Allah. Luar biasa kan? Ya. Berarti kan orang spesial. Ya. Berarti hubungan dia dengan Allah itu adalah dekat sekali. Itu sebabnya ayat Allah pun menyatakan, kalau orang bertanya, ya Allah, di manakah engkau? Maka jawabannya adalah, sesungguhnya aku dekat. Dan aku ada di hati orang-orang yang beriman. Nah, ini. Aku itu maha segalanya dan maha besar, dan tidak ada yang mampu menampung aku. Kecuali hati-hati orang yang beriman dan taat padaku, aku ada di dalamnya. Masya Allah, gitu, Mi. Ya. Ya Allah. Luar biasa kan? Allahu Akbar. Ya Allah, Rabbiku, Mi. Indahnya tapi tidak mudah ya. Ya. Ini yang kita ucapkan, yang kita ungkapkan ini sebenarnya adalah suatu upaya untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya hubungan katakan hubungan baik antara kita dengan Allah sedekat itu. Dan maaf di dalam kitab yang lain tidak pernah ada. Sifat Allah maksudnya tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Kalaupun ada manusia berusaha untuk mengarang dan menyebutkannya, yakin nggak akan berhasil. Sepandai-pandai manusia tidak akan mampu untuk, mohon maaf, menyamai, apalagi mengungguli karya Allah. Ya. Apalagi yang disampaikan ini adalah pengenalan Allah kepada kita. Sifatnya. Aku ini begini. Aku yang ada dalam hatimu, wahai hambaku yang bersih. Aku ini begini. Dengan demikian kita boleh bilang ya, Mi, bos kita itu bukan direktur kita. Oh, bukan. Yang di manusia, yang di dunia. Bosnya kita di langit. Bos kita adalah Allah. Ya kan? Ya. Walaupun bos kita ada direktur dan sebagainya, kita akan patuh. Kita bilang dia nggak lihat. Tapi Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah tidur. Jadi tidak pernah tidur di sini, Mi. Bukan hanya memelihara kita, bukan hanya memberikan rezeki kita, termasuk aku mengawasi kebaikan dan keburukanmu. Satu titik saja kamu berbuat di atas batu hitam dalam gelap gulita. Di atasnya batu hitam, di malam hari gelap gulita. Waduh, kan semutnya warnanya juga hitam. Aku masih bisa melihat. Dan akan terkumpul di padang mahsyar. Nah, itu dia. Aduh, sehingga
Al-Muhaimin ini membuat kita harus sering-sering beristighfar ya Mi. Ya. Agar apa yang menjadi salah Allah ampunkan gitu ya Mi. Betul. Dan ada dannya, tidak mengulangi lagi. Ketika seorang itu sadar bahwa dia salah, dia mohon ampun, sekaligus jangan lupa janji tidak akan mengulangi lagi. Jangan bilang ini dosa kecil ya Mi. Jangan bilang dosa kecil. Dosa kecil pun bisa menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Kalau dijalankan terus, dikumpulkan terus. Mi, rasanya nama Ya Muhaimin ini pengen semua dinding deh Mi. Ya Muhaimin, Ya Muhaimin, Ya Muhaimin gitu Mi. Mengingatkan Allah ngawasin loh, Allah ngawasin loh. Untuk latihan awal Mi. Ya kan? Kayak namanya setan tuh bisa ngilangin loh Mi. Ya aku khilaf. Ya aku berbohong. Nah. Padahal kan Allah tahu. Aku kan ngomongin Umi, tadi kan Umi nggak ada. Sini, mumpung Umi nggak ada. Waduh itu benar-benar ya. Bagaimana Allah itu menggiring kita untuk di pijak kesucian itu ya menuju jannah firdausnya ya. Ya Allah Umi. Makanya kembali lagi Umi lanjutkan sedikit di dalam doa kita, di dalam suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah ditunjuki jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang kau beri nikmat, dan di sebutan berikutnya bukan jalan orang yang sesat ataupun kau laknat. Nah ini. Dan ihdinas siratal mustaqim itu bahasanya bukan hanya syirat ya Mi, bukan syirat dalam kondisi jembatan yang bukan, menuju jannah, tapi seluruh kehidupan ya Mi ya. Dalam hal apapun jalan lurus, buah pikir lurus, berbicara lurus, berprasangka yang baik lurus gitu ya Mi. Masya Allah. Umi terima kasih sekali. Sama-sama. Ya Muhaimin, Masya Allah. Kita tulis semua dinding di titik manapun kontrol Allah gitu. Sebenarnya kalau kita nggak perlu menulis dengan pena, tapi menulis di kolbu kita sehingga terlihat kemanapun kita melayangkan pandangan, maka di situ sudah terpatri dalam hati kita, pikiran kita, jiwa kita, bahwa kita dalam pengawasan Allah. Berlaku iklan Mi, dimanapun, kapanpun, dalam kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi terima kasih sekali Ya Muhaimin. Alhamdulillah. Seluruh anggota pengurus Gerak Muslimat Indonesia dan siapapun yang sempat pada hari ini mengikuti siar Gerak Muslimat Indonesia pada hari ini, Allah Ya Muhaimin. Dia mengawasi dan tidak pernah tidur baik dalam keburukan maupun kebaikan. Andaikan kita dalam keburukan, tolong sensitif untuk segera kita beristighfar pada Allah. Jangan pernah menumpuk kesalahan ini. Dan kejarlah terus, tidak ada spasi dan tidak ada kelowongan yang lain kecuali kita berbuat kebajikan. Dan kuatlah apabila sesuatu yang tidak mengenakan diri kita, Allah yang maha mengawasi segala gerak-gerik kita. Mari kita berjuang untuk senantiasa memiliki hati yang selamat dan memiliki jiwa dan menyadari bahwa Allah Ya Muhaimin yang selalu mengawasi kita. Jadi ketika kita lemah, Allah mengawasi, ini hambaku yang perlu ditolong. Dan ketika kita juga bersalah, aku senantiasa melihat engkau dan bagaimana gerak-gerik kalian. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah yang senantiasa sadar. Allah mengawasi bukan tidak percaya, tapi karena kita lemah. Dan yang mengganggu sangat kuat adalah setan yang senantiasa selalu memihak atau meminta kita dan tidak rela untuk kita solehah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat walafiat dan kita bersua kembali dalam pekan depan. Dan insyaallah semua yang pemirsa pada Gerak Muslimat Indonesia dan siapapun yang mengikuti acara hari ini, mudah-mudahan kita terhidayah dan kita tertitiskan dengan jiwa
kesadaran bahwa Allah Al-Muhaimin yang senantiasa mengontrol dan mengawasi kita. Selamat berjuang untuk senantiasa solehah dalam Ihdinas Shiratal Mustaqim, Gerak Muslimat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.